jemaah yang hadir pada hari ini untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1444 Hijriah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih senantiasa menganugerahkan kepada kita kesehatan jasmani, rohani, hingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan berbondong-bondong menuju lapangan satu R13 atau lapangan Selarman untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1444 Hijriah secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita, alih tangan kita, serta niat kita semua mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan amal ibadah kita mendapatkan yang ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga telah kita diakui sebagai umatnya, diberikan syafaatnya dan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini jemaah sholat Idul Adha rahimahullah, hari ini kita berkumpul untuk merayakan hari istimewa, yaitu hari Idul Adha. Idul Adha merupakan peringatan atas kesetiaan dan kepatuhan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hisukan yang menyuruh putra kesayangannya tercinta Nabi Ismail yang pada akhirnya dijanjikan dengan hewan kita atau sejenis kambing spesial yang berasal dari surga. Untuk melanjutkan masalah Idul Adha pada kesempatan kali ini di 10 Hijriah 1444 Hijriah bertepatan dengan hari Kamis 29 Juni 2023 Hijriah Masehi. Beberapa hal yang melakukan disampaikan. Yang pertama terkait dengan hari kurban. Para dulu akan saya sampaikan dari RT 1 sampai 11 ekor kambing. Kemudian di Musola Nurul Falah RT 3 dan RT 4 untuk tahun ini menyembelih 4 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Pada tahun lalu 2 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Kemudian di Musola Redisalihin RT 5 tahun ini menyembelih 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Di tahun lalu 1 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Kemudian di Musola Alamanah RT 6 tahun ini diamanahkan hewan kurban 5 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Untuk tahun lalu 4 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Kemudian di RT 7 Musola An-Nawi tahun ini menyembelih 2 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Kemudian tahun lalu 2 ekor sapi, 8 ekor kambing. Di total di lingkungan RW 13 menyembelih hewan kurban 20 ekor sapi dan 34 ekor kambing. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa terbagi dengan baik sesuai dengan asasnya. Selanjutnya untuk pelaksanaan sholat Idul Adha pada kesempatan kali ini akan dilaksanakan kurang lebih sekitar jam 7 kurang atau biasanya saja kan jam 6, tapi jemaah tadi masih cukup sedikit. Kita menunggu yang lain belum datang. Mudah-mudahan nanti kita sudah siap. Untuk yang masih di perjalanan, mohon segera dipercepat langkahnya menuju lapangan agar kita segera bisa melaksanakan sholat Idul Adha. Adapun yang bertugas pada suatu kali ini, yang bertindak selaku imam dan khotib pada kesempatan kali ini adalah
Al-Ustaz Yansyah LC SOSI, kemudian bidang darah jurudis kuno. Selanjutnya kaifiyat atau tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha, karena sholat ini dilaksanakan satu tahun sekali, barangkali ada yang kelupaan, maka kita ingin saya sampaikan tata urutannya. Sholat Idul Adha dilaksanakan seperti sholat pada umumnya, namun yang perlu diingat, pertama adalah niatnya, yakni ketika mengangkat takbiratul ihram, niat dalam hati kita, saya berniat melaksanakan sholat Idul Adha 2 rakaat mengikuti imam karena Allah Ta'ala. Lafaznya dalam bahasa Arab, "Sholli sunatan li'ajil adha ra'ataini ma'muman billahi ta'ala." Kemudian menambahkan takbir setelah takbiratul ihram sebanyak 7 kali, dan di antara takbir digunakan untuk membaca lafaz takbir Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah rakaat kedua, setelah takbir menambahkan 5 takbir setelah takbir istiqlal, yakni ketika bangun dari sujud kedua pada rakaat pertama, dan membaca takbir seperti yang tadi, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian untuk menambah kekhusyuan kita, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang membawa alat komunikasi, mohon untuk di-silent terlebih dahulu agar tidak mengganggu kekhusyuan sholat kita. Untuk ibu-ibu yang kebetulan membawa adik-adik kecilnya, mohon dijaga agar tidak mengganggu kekhusyuan jemaah semua. Demikian beberapa maklumat yang kami sampaikan. Tiada jadinya tak teratas. Saya selaku MC minta mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada khilaf tutur kata yang kurang berkenan. Mohon dibukaan maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita laksanakan sholat Idul Adha yang akan dipandu oleh Bilal Bapak Zulkifli Nur. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'a rahimakumullah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وييسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وييسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى
الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bahagia. Kalau kita berbicara masalah Idul Adha, yang mana Idul Adha tidak diambil dari kata ubudiyah, artinya hewan sembelihan. Dan kata Idul Adha juga berasal dari kata ad-duha, yaitu pelaksanaan sholatnya dan pelaksanaan penyembelihannya itu di waktu duha. Dan ini sudah memasuki waktu duha. Dan kalau berbicara dalam sejarah Idul Adha, tidak akan bisa dipisahkan dari dua sosok Nabi di dalam sejarah Islam. Yang pertama yaitu Nabi kita Ibrahim alaihi salam, yang mana dijuluki dalam sejarah bapaknya para nabi. Karena dari lahir dari keturunan Nabi Ibrahim itulah sampai ke bawah Nabi Muhammad SAW sebagian besar adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa dan ke bawah semua dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalur anaknya bernama Nabi Ishak alaihissalam. Tapi kalau dari jalur Nabi Ibrahim hanya satu saja dari keturunan beliau melahirkan seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita berbicara Nabi Ismail alaihissalam, beliau adalah sosok nabi, sosok anak yang mana digambarkan dalam sejarah adalah nabi yang menepati janjinya. Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan dalam wahyunya melalui mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya Ismail. Siapa yang tidak tega disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya setelah puluhan tahun Nabi Ibrahim alaihissalam menantikan seorang anak. Tahu-tahu ketika sudah lahir anaknya dan anaknya masih kecil lagi disuruh menyembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian yang paling berat bagi seorang ayah, bagi orang tua yang mana lantaran sudah lama pengen punya anak, setelah punya anak Allah ambil, Allah pengen dia disembelih, bukan saja diinginkan nyawanya, tapi pengen disembelih cara mengambil nyawanya. Itu berat.
untuk dipatuhi oleh kita kecuali kalau memang itu perintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan perintah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tahu apa jawaban dari Nabi Ismail alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih dirinya? Diabadikan di dalam surah Ibrahim. Dijawab oleh Nabi Ismail, "Ya abatis al-ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, kata Nabi Ismail, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Engkau pasti akan menemukan anakmu ini insyaallah tergolong orang-orang yang sabar. Beginilah salah satu sholat. Beginilah salah satu role model gambaran dari seorang anak yang soleh, yang mana dia patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan patuh kepada perintah ayahnya, yang mana perintah itu sangat berat untuk dipatuhi sebenarnya, kecuali kalau dia mempunyai keimanan seperti yang digambarkan dalam Al-Quran tersebut. Dan ini juga yang jadi PR kita semuanya, bahwasanya ketika seseorang meninggal itu maka semua amalan terputus kepada Nabi, kecuali 3 perkara saja. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau anak cucu Adam itu meninggal dan mati, kata Nabi, hanya 3 saja yang amalannya akan tetap berlanjut. Selebihnya tidak ada. Kalau selama ini dia sholat, setelah dia meninggal sholat itu tidak berlaku lagi. Kalau selama ini dia puasa, setelah dia meninggal puasa tidak wajib lagi. Tidak ada lagi pahala buat dia. Ketika dia beramal haji, setelah haji tidak ada lagi amal. Ketika dia sudah meninggal tidak ada lagi amalan haji akan berlanjut kepada dirinya. Tapi kata Nabi, ada 3 pahala. Ada 3 amalan yang kalau orang itu sudah meninggal, amalan itu terus berlanjut. Dan ini adalah PR bagi kita semuanya. Sudah punyakah 3 amalan ini dalam kehidupan kita? Tidak ada yang dibanggakan dalam hidup ini. Harta yang kita punya tidak ada yang kita bawa mati, kecuali 3 hal ini. Yang pertama kata Nabi adalah Silam sadaqatin jariyah, sadaqah jariyah kita. Infak kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 500 rupiah, apapun yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadi manfaat dan pahala yang terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Begitu juga dengan musola yang ada di samping kita ini. Siapapun yang pernah bersedekah dengan di musola ini, satu butir pasir pun yang pernah dia sedekahkan, maka setiap kali orang beribadah di masjid ini, setiap kali orang sholat di musola ini, setiap kali orang baca Quran di musola ini, setiap kali orang mengadakan taklim di musola ini, maka dia akan bisa mendapatkan pahalanya walaupun dia sudah meninggal selama puluhan tahun, bahkan ribuan tahun. Dan yang kedua kata Nabi, ketika orang itu sudah meninggal, yang akan pahala mengalir adalah ilmu yang bermanfaat. Salah satu ciri ilmu yang bermanfaat itu ketika bertambah ilmunya, bertambah pula kesolehan dirinya. Kalau anak-anak kita zaman sekarang sudah banyak yang sekolahnya S1, S2, S3, bahkan SS lainnya. Kalau selama ini bertambah ilmunya, nggak bertambah takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah itu ciri ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Dan penyebab ilmu yang tidak bermanfaat itu kebanyakan di awal dia menuntut ilmu bukan mencari ridhonya Allah, tapi diniatkan untuk mencari dunia, untuk mencari secuil dunia, untuk mencari pekerjaan, untuk mencari profesi, untuk mencari gelar, agar dibilang orang berilmu, agar dibilang orang bergelar dan lain sebagainya. Wajar kalau berapa banyak alumni sekolah negeri ini tidak makin membantu negara kita, karena banyak orang menuntut ilmu bukan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tapi mencari ilmu untuk secuil dunia, untuk mendapat gelar, untuk mendapatkan pengakuan, untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga bertambah ilmunya tidak menambah kesolehan dalam kehidupan dia. Itu ciri ilmu yang tidak bermanfaat. Dan yang ketiga kata Nabi, kalau orang sudah meninggal, maka semua amalan terputus kecuali anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Alangkah beruntungnya orang tua yang memiliki anak yang soleh. Karena setiap kali anak soleh itu beribadah, setiap kali anak soleh itu membaca Al-Quran, setiap anak soleh itu berbuat kebaikan, setiap anak soleh itu banyak beramal soleh yang lainnya, maka orang tuanya akan mendapatkan aliran pahala yang tidak pernah berhenti.
Lalu bagaimana pertanyaan kita? Kalau seandainya sudah saudara kita juga tidak pernah bahkan sedikit sekali jumlahnya. Dan yang kedua, bagaimana seandainya kita tidak mempunyai ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita ini? Lalu bagaimana ketika kalau kita tidak punya anak yang soleh? Apa kalau kita pahala yang akan mengalir kalau kita tidak meninggal? Itu PR besar bagi kita. Makanya oleh sebab itu, ada sebuah ayat Al-Quran yang mana Nabi menggambarkan bagaimana sosok Nabi Ismail menjadi uswatun hasanah bagi kita. Disebutkan dalam surah Maryam, "Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis shalah waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya." Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Nabi Ismail alaihissalam di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang benar menepati janjinya dan dia juga seorang rasul dan nabi, dan dia menyuruh keluarganya untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat, dan dia adalah seorang yang diridhai oleh Tuhannya. Dari ayat ini ada 3 poin yang perlu kita ambil pelajaran dari kita semua. Yang pertama, Nabi Ismail alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran sebagai shadiqul wa'di, orang yang menepati janji. Artinya Nabi Ismail adalah pribadi yang soleh. Karena kata Nabi, orang munafik itu ciri-cirinya ada 3. Dia kalau ngomong suka berdusta, kalau ngomong suka berbohong. Kemudian kata Nabi, kalau dia berjanji suka ingkar janji. Dan kalau dia kasih amanah, dia khianat. Kalau ada 3-tiganya ini pada diri kita, sekalipun dia rajin sholat, sekalipun dia rajin baca Quran, sekalipun dia rajin qiyamul lail, maka ketahuilah dia punya sifat orang-orang munafik. Dia punya sifat orang munafik. Kelihatannya dia soleh, tapi sejatinya orang itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, jangan pernah meremehkan berbohong sekalipun bercanda. Karena dalam catatan sejarah kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun beliau bercanda tidak pernah berbohong kepada para sahabat. Sekalipun dia bercanda tidak pernah berdusta kepada para sahabat. Bahkan berdusta kepada hewan pun tidak boleh. Bahkan berdusta kepada anak kita pun tidak boleh. Siapapun dari kita yang meremehkan berbohong, maka sejatinya dia punya sifat orang-orang munafik. Dan yang kedua, pelajaran dari tauladannya Nabi Ismail alaihissalam, beliau adalah mengajarkan dan mengajak kepada keluarganya untuk mendapatkan pekerjaan sehingga bertambah ilmunya, tidak menambah kesolehan dalam kehidupan dia. Itu ciri ilmu yang tidak bermanfaat. Dan yang ketiga kata Nabi, kalau orang sudah meninggal, maka semua amal terputus kecuali anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Alangkah beruntungnya orang tua yang memiliki anak yang soleh. Karena setiap kali anak soleh itu beribadah, setiap kali anak soleh itu membaca Al-Quran, setiap anak soleh itu berbuat kebaikan, setiap anak soleh itu banyak beramal soleh yang lainnya, maka orang tuanya akan mendapatkan aliran pahala yang tidak pernah ada. Kalau bagaimana pertanyaan kita? Kalau seandainya sudah kerjanya kita juga tidak pernah bahkan sedikit sekali jumlahnya. Dan yang kedua, bagaimana seandainya kita tidak mempunyai ilmu yang bermanfaat di dalam kehidupan kita ini? Lalu bagaimana ketika kalau kita tidak punya anak yang soleh? Apa kalau kita pahala yang akan mengalir kalau kita tidak meninggal? Itu PR besar bagi kita. Maka dari sebab itu, ada sebuah ayat Al-Quran yang mana Nabi menggambarkan bagaimana sosok Nabi Ismail menjadi uswatun hasanah bagi kita. Disebutkan dalam surah Maryam, "Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis shalah waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya." Dan ceritakanlah Muhammad kepada mereka kisah Nabi Ismail alaihissalam di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang benar menepati janjinya, dan dia juga seorang rasul dan nabi, dan dia menyuruh keluarganya untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat, dan dia adalah seorang yang diridhai oleh Tuhannya. Dari ayat ini ada 3 poin yang perlu kita ambil pelajaran dari kita semua. Yang pertama, Nabi Ismail alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran sebagai shadiqul wa'di, orang yang menepati janji. Artinya, Nabi Ismail adalah pribadi yang soleh. Karena kata Nabi, orang munafik itu ciri-cirinya ada 3. Dia kalau ngomong suka berdusta, kalau ngomong suka berbohong.
Kemudian kata Nabi, kalau dia berjanji, kita ingkar janji. Dan kalau dia dikasih amanah, dia khianat. Kalau ada tiga-tiganya ini pada diri kita, sekalipun dia rajin sholat, sekalipun dia rajin baca Quran, sekalipun dia rajin mulai, maka ketahuilah dia punya sifat orang-orang munafik. Dia punya sifat orang munafik. Kelihatannya dia boleh, tapi sejatinya orang itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, jangan pernah meremehkan berbohong sekalipun bercanda. Karena dalam catatan sejarah kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun beliau bercanda tidak pernah berbohong kepada para sahabat. Sekalipun dia bercanda tidak pernah berdusta kepada para sahabat. Bahkan berdusta kepada hewan pun tidak boleh. Bahkan berdusta kepada anak kita pun tidak boleh. Siapapun dari kita yang meremehkan berbohong, maka sejatinya dia punya sifat orang-orang munafik. Dan yang kedua, pelajaran dari tauladannya Nabi Ismail alaihissalam, beliau adalah mengajarkan dan mengajak kepada keluarganya untuk menegakkan sholat dan membayar zakat. Dalam sebuah hadis disebutkan bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita cara mendidik anak-anak kita. Disebutkan dalam sebuah hadis, muru auladakum bis salat wa hum abna' sab'a sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil mawadi. Kata Nabi, suruhlah anak-anakmu ketika usia 7 tahun untuk mengerjakan sholat. Kalau seandainya dia sudah usia 10 tahun tidak mau sholat, maka pukullah kata-kata. Jadi kalau zaman sekarang banyak orang-orang yang sudah dewasa tapi tidak mengerjakan sholat lima waktu, pasti orang tuanya saat itu tidak pernah mengerjakan sholat lima waktu. Karena jelas Nabi mengajarkan, suruhlah anak-anakmu, didiklah anak-anakmu pada usia 7 tahun untuk mengerjakan sholat. Kalau sudah usia 10 tahun dan tidak mau sholat, pukul dia kata Nabi. Ketika Nabi mendidik seorang laki-laki anak-anak dalam keluarganya. Kalau bagaimana zaman sekarang banyak orang sudah dewasa tidak bisa mengerjakan sholat. Ini pastinya orang tuanya dulu waktu sudah tidak pernah mengerjakan sholat. Dan tidak mengerti bagaimana mendidik generasi, mendidik anaknya untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Oleh sebab itu jemaah sekalian, mumpung anak-anak kita masih kecil, jangan sampai terbalik dalam mendidik anak. Ketika anak-anak susah bangun ketika mau pergi ke sekolah, orang tuanya marah-marah sampai menyiram air ke depan mukanya. Tapi sangat langka ketika orang tuanya marah-marah membangunkan anaknya untuk mengerjakan sholat subuh. Dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi, "As-sholati ala munafiqin, sholat al-isya wa sholat al-fajr." Sholat yang paling berat dikerjakan orang-orang munafik, yaitu sholat subuh dan sholat isya. Siapapun di antara kita di saat ini yang sulit mengerjakan sholat subuh, yang sulit mengerjakan sholat isya secara berjamaah, ketahuilah wahai jemaah, ada sifat munafik di dalam diri kita. Karena banyak di dalam zaman ini, kalau yang melihat bagaimana kondisi bangsa kita semakin hari semakin baik, maka lihatlah sholat subuhnya di musola kita. Lihatlah sholat subuhnya di masjid kita. Kalau sholat subuhnya ramai seperti sholat Jumat, ketahuilah kondisi masyarakat itu pasti semakin hari semakin baik. Tapi kalau sebaliknya, kalau di musola kita makin kecil orang sholat subuhnya, lebih banyak yang tidurnya daripada sholat subuh berjamaahnya, ketahuilah di lingkungan masjid kita ini, di lingkungan musola kita ini banyak orang-orang munafik seperti digambarkan dalam hadis tersebut. Kalau orang munafik itu berat mengerjakan sholat subuh dan sholat isya. Dan yang terakhir digambarkan oleh sosok Nabi kita Ismail adalah bagaimana Nabi kita Ismail mempunyai sifat orang yang penyabar. Karena dalam kehidupan ini jamaah sekalian, kita tidak bisa hidup semaunya kita. Kita tidak bisa mau kehendak kita, dibalik rencana kita, dibalik kehendak kita, agar kehendak Allah di atas semua kehendak kita. Oleh sebab itu, kalau seandainya banyak dalam kehidupan kita musibah, bahwa kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, maka kita harus ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanamkan di dalam benak kita, ke dalam-dalamnya, bahwasanya kita tidak punya apa-apa di dunia ini. Jangan pernah mengklaim harta itu punya kita. Jangan pernah mengklaim rumah itu punya kita. Anak kita, istri kita itu bukan punya kita semuanya.
Karena kalau kata Quran, ketika ada kita mendapatkan musibah, ada salah satu doa yang diajarkan oleh Al-Quran, disebutkan oleh kita setelah musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau seandainya anak kita diambil oleh Allah, harta kita diambil oleh Allah, mobil kita dan apapun yang semua diambil Allah dengan caranya, entah itu hilang, entah itu meninggal, entah itu terbakar dan sebagainya, kita harus ridho atas takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sabar atas takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di balik setiap kejadian atas kehendak Allah, pasti itu yang terbaik. Hanya saja manusia selalu memegang dunia itu selalu erat di hatinya. Padahal hak dunia itu hanya layak untuk dipegang di tangan saja. Jangan pernah diletakkan di dalam hati. Ketika kita meletakkan dunia itu di tangan saja, tidak pernah meletakkan di dalam hati, maka ketika apa yang kita miliki diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan ridho kepada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan pasrah atas takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah cara kita menjadi orang yang beriman. Jamaah sholat Jumat ada yang berbahagia. Khutbah terakhir ini, marilah kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semakin hari kehidupan kita semakin hari semakin baik. Semakin hari kehidupan kita semakin soleh. Keluarga kita menjadi keluarga yang satunya mawaddah warahmah. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين في سوريا في العراق في كل مكان وفي كل زمن يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.